dalam satu hari Bapak memilih saya 5 tahun, saya ini adalah pesuruh bapak-bapak ini. Saya kenal baik sama beliau, mulai dia sebelum menjadi anggota Dewan tahun 2014, ini kan periode keduanya. Sama dia sudah menjadi anggota Dewan, itu tidak ada perubahan dari segi pergaulan, penampilan, atau sosial kemasyarakatannya. Dia sosok wakil, sosok teman, sosok sahabat yang sangat enjoy untuk dijadikan sebagai teman, untuk dijadikan sebagai senior, juga dijadikan sebagai seorang bapak. Kepeduliannya sama masyarakat, terutama di masyarakat petani, itu sangat antusias, sangat memperhatikan khususnya dalam pertanian. Karena masyarakat Gresik dan Lamongan yang beliau wakili itu mayoritas itu adalah petani, baik petani sawah ataupun petani tambak. Dia sangat keras memperjuangkan hak-hak petani. Motivasi yang bisa diambil dari sosok Pak Hilmi yang pertama adalah beliau adalah pejuang keras, orang yang kerja keras untuk mencapai tujuan. Dia memperjuangkannya dengan sangat keras sekali. Yang kedua yang bisa kita ambil, dia mempunyai prinsip dalam dunia politik. Dia sebagai seorang dewan, dia punya jargon. Sekali sampean memilih saya, 5 tahun saya menjadi pesuruh panjenengan. Itu yang selalu beliau gaungkan di dalam di masyarakat, khususnya Dapil Gresik dan Lamongan. Pak Hilmi sebagai seorang pengusaha, Pak Hilmi sebagai seorang anggota DPR RI tidak ada bedanya. Jadi beliau selalu bergaul dengan masyarakat kecil. Penampilan, pergaulan, apapun itu masih tetap sama seperti Hilmi sebelum menjadi anggota DPR RI. Berpakaian, makan di warteg, dia itu sangat masyarakat. Tidak pernah membatasi kamu orang apa, saya orang apa. Jadi dia itu orangnya low profile. Pak Hilmi itu orangnya unik ya, unik. Dia itu sosoknya kecil, lucu, dan lincah. Kemana-mana tampilannya itu selalu sederhana. Dan bahkan kalau dia berbaur dengan masyarakat itu orang nggak ngerti dia itu DPR RI. Kemana-mana juga bajunya biasa aja, tampilannya kadang pakai kaos santai, seringnya itu pakai sandal jepit. Ya, dan apa yang disampaikan pun tidak muluk-muluk, tidak juga kemudian seperti menjaga image, itu tidak. Dia bisa berbaur dengan masyarakat dan juga dia punya kegiatan-kegiatan komunitas di masyarakat kecil, seperti misalnya lomba burung merpati di sawah itu bersama para petani-petani itu. Itu yang kegiatan rutinitas yang saya lihat di sana itu mereka senang dan menunggu beliaunya ketika ada kegiatan-kegiatan yang di tingkat-tingkat masyarakat bawah seperti itu. Kesan pesan terbaik dari saya tentang Pak Hilmi, sosok yang mungkin bisa dijadikan motivasi bagi saya pribadi maupun semua orang, bahwa beliau itu seorang pengusaha. Ya, tentu kalau seorang pengusaha dia sudah kemanapun mungkin dia sudah bidangnya gitu ya. Tapi ternyata dia juga bisa dalam hal berpolitik. Nah, dalam hal berpolitik tentu akan memunculkan sifat-sifat sosialnya. Jadi sudah pengusaha, sosialnya bagus, dan yang terakhir beliau itu sederhana. Jadi itu yang mungkin bisa diteladani oleh semua orang, walaupun tinggi jabatan, tinggi prestasi, beliau masih tetap sederhana seperti dulu sebelum menjadi apa-apa. Bagi anggota DPR RI, Pak Hilmi itu orangnya humble. Jadi dia
selalu merespon apa yang kami sampaikan terkait dengan beberapa persoalan yang ada di daerah. Seperti contoh misalnya ketika pupuk bersubsidi itu langka terjadi di masyarakat, atau kenaikan listrik gitu. Dan saya melihat beliau sendiri ketika rapat-rapat di DPR RI juga selalu menyampaikan apa yang kami sampaikan di bawah. Jadi beliau selalu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bawah untuk disampaikan di dalam rapat-rapat di DPR RI. Tetaplah menjadi Pak Hilmi apa adanya, tetap sederhana, humble, lincah, dan juga tetap bisa bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat. Sosialnya juga tetap tinggi dan juga mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Bapak ya seperti itu, apa ya, tidak ada suatu hal yang perubahan, atau dalam artian tidak ada suatu hal yang berubah dari Bapak sebelum di parlemen dengan sudah di parlemen. Bapak ya seperti itu, Pak Hilmi dengan gayanya yang lincah, dengan gayanya yang mungkin buat saya sebagai anaknya down to earth dengan segala lapisan masyarakat yang tidak memandang siapa Anda. Bapak ya tetap Bapak yang baik dengan semua orang. Ada beberapa nasihat yang mungkin mengena dalam diri saya yang mungkin tidak disampaikan secara langsung, yang pada intinya kalau untuk dengan konstituen, dengan siapapun, usahakan bekerja sama atau melakukan sesuatu itu dengan tanpa pamrih. Anda sudah memberikan, ya sudah, lupakan setelah itu. Kalau pemisahan mungkin justru dari saya pribadi, bahkan kalau bisa melebur dengan masyarakat. Justru saya berprinsip kalau bisa saya jangan terlihat dengan oh ini anak pejabat. Justru malah kalau dengan masyarakat itu kalau bisa saya melebur. Itu pun salah satu nasihat dari Bapak juga. Nggak usah terlalu, kalau kata Pak Prabowo ini, ojo adigung adiguno, jangan terlalu menyombongkan diri. Dan kalau ada perbedaan atau enggak itu saya rasa tidak ada ya. Karena saya sendiri juga kalau bisa melebur dengan masyarakat, tidak melihatkan bahwasanya saya anak pejabat. Itu prinsip dari saya pribadi dan nasihat dari Bapak juga sih. Yang paling mengena untuk saya itu perjuangkan sampai titik maksimal. Setelah itu ya sudah, biar masyarakat yang menilai dan Tuhan yang menilai. Cita-citanya kan dari awal dia ingin berperan di masyarakat. Dari awal kita itu juga memulai dari nol. Jadi kita kecimpung di masyarakat itu sebenarnya udah lama, dari awal kerja, dari awal menikah, itu benar-benar dari nol. Makanya kan dia tahu suka dukanya masyarakat bawah itu. Jadi paling enggak itu bisa dia bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memang benar-benar real di masyarakat. Dia itu nggak bisa diem orangnya, karakter dasarnya seperti itu. Jadi kalau dulu sebelum jadi pejabat, dia bekerja, setelah kalau nggak ada kerjaan, dia mesti hobinya dia yang dia kerjakan. Jadi dengan adanya terjun ke politik ini, selain pekerjaan dasar yang memang dia tekunin dari awal, wira swasta kecil-kecilan gitu. Kami kan wira swasta kecil-kecilan, memang ada beberapa usaha kecil-kecilan di pertanian. Kalau kita kecimpungnya di pertanian, Mas. Jadi dia seluk-beluk pertanian itu kita juga dari keluarga petani. Kalau saya keluarga petani padi, kalau Bapak keluarga petani ikan gitu. Paling enggak itu kita tuh tahu persis lah untuk permasalahan yang ada di wilayah kita itu. Jadi bukan berdasarkan analisa-analisa gitu yang bisa diangkat, memang bisa diangkat dan diperjuangkan di Jakarta seperti itu. Karena memang Bapak orangnya mobil dari awal, kita udah terbiasa itu, Mas. Ya, kalau dulu pun juga urusan pekerjaan dan hobi. Sekarang malah lebih eksklusif menurut saya.
karena ada kepentingan lain yang lebih penting kayak gitu ya, yang lebih real, yang lebih penting lah untuk kita juga kan nantinya juga kita memang keluarga kita memang senang untuk membaur, terus paling enggak itu bermasyarakat. Itu keluarganya Bapak itu memang senang kalau dari keluarga Bapak itu senang melakukan acara-acara gitu. Kalau ada acara-acara, kalau ibu mertua itu mesti yang nomor 1, bapak mertua juga yang nomor 1. Mungkin Bapak pengen seperti beliau-beliaunya itu. Olahraga golf, iya, sama ada hobi burung, lomba burung. Kalau dulu anak-anak masih kecil masih bisa ditinggal ikut, tapi sekarang Bapak sudah ada tim, jadi pakai timnya beliaunya. Kalau saya lihat itu beliaunya itu pekerja keras, jadi kalau ada masalah, kalau dia jatuh gitu, cepat bangkit gitu. Enggak, kalau istilahnya orang Jawa itu enggak didowo-dowo, enggak diperpanjang permasalahan itu seperti itu. Jadi ya sudah, yang itu jatuh ya sudah, kita gerak lagi seperti itu. Doanya ya utamanya ya bisa membimbing keluarga, bisa jadi panutan kami semua, terutama saya dan anak-anak. Itu pun kan nanti akan terbawa di masyarakat. Itu kan akan jadi kebiasaan yang tanpa dipikir gitu. Kalau beliaunya bisa membimbing kami, bisa jadi imam yang bagus untuk kami, itu pun akan terbawa dimanapun gitu. Jadi tempat tinggal saya itu di Desa Betoyo Kauman, Manyar, Gresik kecamatannya itu. Jadi masa kecil saya ya banyak berkecimpung di sekolah, di desa. Kalau waktu senggang ya kita membantu orang tua untuk bertani ikan ditambah dari masa kecil itu. Ya saya di keluarga kan keluarga tani. Jadi kita 6 bersaudara, diantaranya sekarang juga kehidupannya banyak di tani. Tapi saya dulu waktu sekolah itu sekolahnya itu semua favorit. Jadi waktu SMP dari madrasah kita ke SMP yang favorit. Jadi kita berteman itu dengan teman-teman yang ilmunya itu di atas kita lah. Kita dulu dari desa, sekolah SMP-nya di kota, SMA-nya kita di Surabaya, sampai kuliah di Surabaya. Jadi saya pengaruh dari berpikir saya itu memang pergaulan di sekolah. Dulu masalah olahraga lah. Olahraga kita dulu sering jadi juara lah. Dari main sepak bola, sepeda, lari, macam-macam lah itu. Itu yang saya kenal. Banyak lah kedua orang tua saya lah. Sampai kita dulu dari kecil tuh sama bapak itu sering diajak kalau kita habis ambil ikan itu, panen, selalu diajak untuk menjual ke pasar. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat dari orang tua, terus ilmu-ilmu itu yang saya kembangkan dari ilmu orang tua, ilmu dagangnya itu. Ya ada dulu waktu kita ini awal-awal kerja ya sampai tidur di gubuk, di tambak, di Bali itu. Jadi kita juga bekerja dari nol lah. Waktu itu kita jual umpan ikan pancing tuna itu di Bali. Jadi itu kita sewa petak tambak, kita hidup tidur di situ. Pagi-pagi udah harus menyiapkan untuk pelanggan-pelanggan kita ini umpan untuk para nelayan-nelayan dulu, kebanyakan orang Taiwan yang membeli itu. Jadi itu sampai kita nggak boleh masuk di pelabuhan benua, bagaimana caranya kita ini bisa masuk, sampai kita sewa perahu, kita nyuplai ikan itu lewat laut, bukan lewat darat pintu pelabuhan. Kita ini
dari dulu itu bermacam-macam usaha kita jalanin semua, kita coba, ada yang berhasil ada yang enggak, tapi alhamdulillah selama ini kita usaha ya ada yang berhasil, tapi kita jalanin aja. Kayak kita ini punya industri ikan, sebetulnya kalau kita ini dipikir dengan nalar, permodalan kita ini kurang, dan kita kan tidak berani atau pinjem bank secara besar-besaran. Jadi kita tidak mengambil kredit dari bank, tapi kita masih bisa menghidupi 1000 karyawan kita itu. Bagaimana caranya ya kita cari jalan-jalan yang terbaik, yang tidak melanggar hukum, dan mencari modal juga secukupnya supaya kita ini kalau ada apa-apa itu tidak pusing. Asal usaha kita jalan, bisa gaji pegawai, itu. Makanya prinsip saya ini, hidup saya ini bagaimana berguna bagi orang lain. Kita ini nggak pernah frustasi, seneng terus. Jadi dari kecil itu kita tidak pernah putus asa. Juga pernah di 2006 itu kita ditipu orang, hampir 27 miliar. Tapi kita kan nggak boleh down. Kita tidak boleh putus asa. Bagaimana uang yang telah hilang itu untuk kita cari dengan cara-cara bekerja keras ini. Alhamdulillah ya kita juga berhasil untuk mengembangkan usaha-usaha kita ini. Saya kan prinsipnya ini kepingin berguna bagi orang lain. Jadi dulu pupuk itu sistem distribusinya itu secara terbuka. Jadi banyak pupuk langka di tingkat petani. Jadi saya punya pikiran bagaimana pupuk ini tidak langka, karena ini udah ada acara ada harga eceran tertinggi head. Itu kan ada batasan. Jadi dulu saya pupuk itu memasarkan seluruh Indonesia, tapi sekarang cuma tinggal di Lamongan sama Gresik. Tapi saya tidak kecewa gitu loh dengan sistem yang saya buat sama Kementerian Perdagangan zaman Bu Mari Pangestu. Alhamdulillah pupuk kan jarang ada penyelewengan di tingkat distribusi. Dulu jadi pengurus partai PKB di Jawa Timur. Tetapi kenapa saya tidak pernah mencalonkan diri? Karena konsep visi misi dari calon presiden kita itu keren. Tapi dengan adanya Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dengan visi misi yang jadi jargon Pak Prabowo itu ke Undang-Undang Dasar 45, itu saya tergerak untuk terjun ke dunia politik. Jadi saya dulu sebetulnya secara kebetulan baca koran di sini, baca Partai Gerindra menerima kader di luar struktur partai. Saya daftar. Alhamdulillah di 2014 daftar, kita langsung jadi anggota DPR. Ya kita mendekati masyarakat, bagaimana menerangkan cita-cita dan visi Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin Indonesia dan berkeinginan untuk mensejahterakan rakyat banyak, untuk menjelaskan permasalahan pupuk tambak ini gimana. Kita malah mau menjelaskan di tempat orasi, tapi kita dianggap pencitraan.
Jadi itu yang saya suka, karena saya selama jadi anggota DPR dari Partai Gerindra ini nggak pernah nyari pencitraan, tapi kita kerja untuk masyarakat Gresik Lamongan yang kemarin memilih saya. Dalam hidup ini keputusan saya itu jangan menyusahkan saya. Saya nggak mau susah. Jadi kita ini enjoy aja supaya kita nggak sakit. Itu aja. Saya nggak ada pikiran yang sangat berat buat diri saya sendiri. Tapi saya bagaimana hidup saya ini bisa berguna bagi orang lain.